semuanya, bertemu lagi dengan saya, Bu Ame Wulandari, di mata kuliah Practical Managerial Accounting. Nah, kali ini kita bertemu di sesi 11, yaitu setelah UTS. Nah, materi yang akan kita bahas di sesi ini yaitu mengenai analisis biaya, volume, dan laba, di mana nanti kita akan mencoba mengerjakan kasus yang ada. Karena di sini kan kita praktikum otomatis, untuk teorinya sudah, jadi kita hanya fokus ke kasusnya aja. Oke, langsung saja silahkan dibuka buku kalian, buku praktikumnya di halaman 30. Nah, itu ada sedikit tambahan mengenai materi atau teori mengenai analisis biaya, volume, laba. Nah, di mana di situ ada pengertian, kemudian ada rumusnya. Ada pengertian analisis biaya, volume, laba itu apa, kemudian rumusnya itu apa, gimana cara perhitungannya, itu ada semua di situ. Nah, di halaman 31-nya itu ada kasus yaitu mengenai analisis biaya, volume, laba untuk kasus untuk produk tunggal. Jadi ini kita ada dua part. Yang pertama itu nanti kita kasus mengenai produk tunggal atau satu produk. Kemudian nanti yang part kedua itu mengenai produk majemuk atau lebih dari satu produk. Oke, berarti kita sekarang fokus ke kasus yang pertama dulu mengenai kasus untuk produk tunggal. Bisa kalian lihat halaman 31, di mana di sini ada sebuah perusahaan atau PT Permata Raya. Itu dia ada laporan keuangannya. Ada laporan keuangannya yang nanti akan kita jadikan patokan untuk menghitung analisis biaya, volume, labanya kayak gitu. Jadi kan di sini perusahaan tersebut sudah didirikan pada tanggal 2 Januari 2010. Kemudian sudah memproduksi mainan edukasi untuk anak usia 2 sampai 7 tahun. Berarti perusahaan ini itu memproduksi mainan untuk anak-anak. Nah, di mana di sini ada keterangan pada tahun 2016 perusahaan mengalami tingkat persaingan yang cukup kuat. Nah, sehingga di era digital ini perusahaan sampai tersisa hanya 60% dari penjualan di 2015. Nah, kayak gitu. Jadi di mana pertumbuhan labanya itu sebelumnya kan cukup baik. Tetapi di tahun 2016 itu mengalami kayak penurunan kayak gitu karena banyaknya persaingan di dunia digital. Jadi kayak promosi seperti kayak Shopee kayak gitu, kayak Lazada dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini itu ada biaya produksi per unit DinoX dengan kedua metode produksi. Bisa kalian lihat di situ ada bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, ada biaya overhead produksi variabel. Nah, ada juga keterangan. Nah, nanti di sini silahkan kalian garis bawahi untuk nominalnya dan untuk keterangan nominal itu untuk apa kayak gitu. Jadi nanti misal kita saat mengerjakan kasusnya itu mempermudah kita mencari nominal tersebut. Nah, silahkan digaris bawahi itu yang ada nominalnya, seperti modal sebesar 4.880.000.000 itu silahkan digaris bawahi. Kemudian ada metode padat karya itu 2M 2,64 M itu silakan garis bawahi. Kemudian ada harga jual yang disarankan oleh tim riset pemasaran sebesar 75.000 per unit itu silakan garis bawahi. Kemudian di bawahnya ada keterangan tabel juga, itu menjadi poin tambahan juga, di mana ada biaya pemasaran, ada biaya administrasi, jadi itu nanti menjadi patokan untuk perhitungan kita. Nah, silahkan dibuka di halaman selanjutnya, halaman 32. Nah, di situ ada soal-soal yang akan kita kerjakan, soal-soal yang diminta. Nah, di mana yang pertama ada titik impas dalam unit untuk DinoX jika perusahaan menggunakan metode padat modal dan padat karya. Jadi kan di sini ada dua metode, yaitu metode padat modal dan metode padat karya. Nah, kita diminta untuk menghitung titik impasnya atau BEP ya. Jadi karena hubungannya dengan analisis biaya, volume, laba, otomatis kita diminta untuk menghitung titik impas dari metode tersebut. Nah, silahkan dibuka halaman 33, itu ada titik impas dalam unit. Kemudian itu sudah disediakan tabel, nanti kita isi bersama. Yang pertama itu
yang A metode padat modal, kemudian yang B di halaman 34 itu metode padat karya. Nah, kita menghitung yang metode padat modal terlebih dahulu. Di sini ya saya jelaskan melalui Excel. Jadi ini saya sudah menuliskan di Excel, nanti kalian tinggal menyalinnya di buku. Nah, kalian masukkan dulu. Jadi ini kita menghitung yang metode padat modal terlebih dahulu, di mana ini ada untuk biaya variabel per unit itu kan sudah ada tabelnya ya kan. Ini kemudian untuk keterangannya ini silahkan ada bahan baku, ada tenaga kerja langsung, ada BOP variabel, ada biaya pemasaran variabel, ada biaya administrasi variabel. Kemudian setelah kalian masukkan semua dihitung total biaya variabelnya. Nah, untuk nominalnya sendiri itu dari mana Bu? Nominalnya sendiri ini bisa kalian lihat di keterangan halaman 31. Jadi kalau di sini sudah saya tuliskan di Excelnya sudah saya tuliskan keterangannya. Ini ya untuk keterangannya sendiri untuk padat modal berapa, padat karya berapa. Nah, ini karena padat modal terlebih dahulu, jadi kita masukkan dari yang padat modal ini kita masukkan semuanya ke sini. Jadi bahan baku, tenaga kerja langsung itu sudah ada di halaman 31. Nah, silahkan dimasukkan semua. Setelah dimasukkan semua, kemudian totalnya berapa ini ya. Jadi di sini sudah ada totalnya sekian. Nah, kemudian setelah ketemu totalnya itu, kalian lanjut ke biaya tetap produksi dan non produksi. Jadi di sini kita masukkan apa aja komponennya, yaitu ada biaya overhead produksi tetap, ada biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi tetap. Nah, itu dari mana Bu? Itu juga sudah ada di dalam keterangan soalnya. Itu sudah ada di keterangan soalnya, tinggal dimasukkan yang ada di halaman 31, tinggal dimasukkan aja nominalnya ini. Ada di halaman 31. Kemudian kalian total semuanya ditambahkan, ketemulah ini total biaya tetapnya. Nah, setelah ketemu total biaya tetap, kemudian kalian hitung titik impas dalam unitnya. Titik impas dalam unitnya gimana caranya? Kalian ada rumus di halaman 30, silakan dibuka rumusnya untuk menghitung titik impas dalam unit. Itu rumusnya total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi silahkan rumus itu dimasukkan, jadi menggunakan rumus titik impas yang ada di halaman 30. Nah, dimasukkan aja. Berarti nominal ini dari mana? Dari 6 miliar ini, yaitu dari total biaya tetap. Kemudian dibagi dengan 75.000 dikurangi 33.000. Nah, itu ya ketemulah titik impas, yaitu harga jualnya kan 75.000 itu ada di halaman berapa ya? Ada di halaman 31. Nah, itu ada di halaman 31, silakan dimasukkan, kemudian dikurangi 33.000 dari ini total biaya variabel. Nah, itu ya. Jadi ketemulah titik impas itu. Oke, setelah kalian ketemu titik impas, kalian kemudian menghitung apakah benar dengan titik impas tersebut itu laba kita itu 0 kayak gitu. Jadi kan yang namanya titik impas kita nggak laba, kita juga nggak rugi. Makanya di sini coba kita menghitung. Berarti gimana caranya? Berarti kita dari penjualan atau pendapatan dikurangi biaya variabel, kemudian ketemu margin kontribusi, baru dikurangi biaya tetap, ketemulah laba. Itu ya rumusnya itu terus, jadi nggak berubah-berubah. Jadi penjualan, kita ke penjualan sendiri. Nah, bisa kalian lihat penjualan itu dari mana? Penjualan itu dari titik impas kali harga jual. Berarti titik impas ini dikalikan harga jual. Harga jualnya berapa? Harga jualnya kan 75.000 itu ya. Dikalikan ini ketemulah penjualan. Kemudian biaya variabelnya dari titik impas kali total biaya variabel, yaitu 33.000 ini. Ini ketemulah biaya variabel. Jadi kemudian setelah ketemu kita kurangi ketemulah margin kontribusi. Nah, margin kontribusi itu kemudian dikurangi biaya tetap. Biaya tetapnya ini ya tinggal dimasukkan. Biaya tetap dikurangi, oh ternyata labanya 0. Berarti benar ya. Berarti ini perhitungannya sudah benar, titik impasnya 145.952,38 unit. Nah, jadi kita harus menjual ini sekian unit ini agar kita memperoleh titik impas. Jadi kita nggak laba, kita juga nggak rugi, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus menjual sekian unit agar kita tidak rugi, dan kita juga tidak laba. Nah, itu. Oke, untuk yang kedua
Itu tadi kan kita metode padat modal, sekarang kita yang metode padat karya. Metode padat karya ini caranya sama, cuman yang membedakan apa? Yang membedakan adalah nominal dari bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi variabelnya, itu yang membedakan. Nah ini ya, yang membedakan ini. Kemudian yang membedakan apa lagi? Yang membedakan dari biaya overhead produksi tetap ini ya. Jadi ini dimasukkan dulu semua untuk bahan-bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead itu dimasukkan semua, sama seperti yang metode padat modal. Kemudian ini kalian total, setelah ditotal kalian menghitung biaya tetap produksi. Ini ya, jadi biaya overhead produksi tetapnya ini berbeda dengan yang metode padat modal itu berbeda dengan metode padat karya. Kalau yang metode padat karyanya sendiri itu 2,64 M, itu sudah ada di keterangan halaman 31. Itu sudah ada. Kemudian untuk biaya pemasaran dan administrasi itu sama. Nah, setelah itu ditotal. Kemudian kalau sudah ketemu total biaya tetap, kalian hitung jumlah titik impas. Ini titik impasnya caranya sama kayak yang metode padat modal. Jadi untuk metode padat karya itu titik impasnya 111.781,61. Jadi kita harus istilahnya menjual berapa unit itu agar memperoleh titik impas. Nah, setelah ketemu titik impasnya, ini kita hitung apakah benar titik impas tersebut bisa menghasilkan laba yang nol atau kita tidak laba, kita juga tidak rugi. Nah ini ya, caranya sama, dimasukkan titik impasnya dan harga jual, ini juga titik impas dan total biaya variabelnya, kemudian dikurangi ketemu margin kontribusi, kemudian dimasukkan biaya tetapnya, ini dari sini, habis itu totalnya ini nol. Jadi kita nggak laba, kita juga nggak rugi. Itu untuk menghitung titik impas. Nah untuk metode padat modal dan padat karya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya itu kita diminta jika perusahaan memutuskan memilih metode padat karya, tentukan jumlah dino X dalam unit yang harus terjual jika perusahaan memiliki target laba operasi sebesar 500 juta. Berarti di sini perusahaan itu memilih metode padat karya. Nah, kemudian ditargetkan laba operasinya senilai 500 juta kayak gitu. Jadi gimana caranya menghitung unit yang harus terjual? Nah, ini ya caranya, kalian masukkan dulu total biaya padat karya. Kemudian kalian masukkan juga untuk total biaya variabel per unit padat karya. Ini tinggal memasukkan aja, sudah ada di data semua. Untuk target laba operasi juga sudah ada di data. Nah, kemudian untuk jumlah yang harus terjual, ini kalian rumusnya yaitu tinggal dimasukkan aja total biaya tetap padat karya, kemudian ditambah dengan target labanya, kemudian dibagi dengan harga jual dikurangi dengan total biaya variabel. Berarti 3,89 M itu ditambah 500 juta, kemudian kalian bagi dengan 75.000 ini dikurangi 40.200. Nah, itu ketemulah jumlah unit yang harus terjual ya. Itu untuk menjawab soal nomor 2. Nah, kita lanjut lagi. Setelah itu kita lanjut di soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu jika perusahaan memutuskan untuk memilih metode produksi padat karya dan menargetkan untuk memperoleh laba setelah pajak 350 juta. Nah, gimana kira-kira maka berapa jumlah dino yang harus terjual jika tarif pajak diasumsikan sebesar 25%. Kalau tadi yang nomor 2 kan kalau misal perusahaan ingin memperoleh laba 500 juta. Nah, kalau ini perusahaan itu ingin memperoleh laba setelah pajaknya itu 350 juta dan pajaknya senilai 25%. Nah, caranya gimana? Ya, kita langsung masukkan aja di halaman 35 ya. Halaman 35 itu sudah ada tabelnya, jadi kita tinggal memasukkan nominalnya aja. Berarti kan labanya yang diminta perusahaan kan 350 juta. Kemudian tarif pajaknya itu sekitar 25%. Nah, kemudian otomatis laba sebelum pajak ini senilai 466,667 ribu ya. Jadi di sini laba sebelum pajak itu rumusnya yaitu 350 juta ini kalian bagi 1 min 25%. Kenapa? Karena kan 25% itu sama dengan 100%. Jadi 1 min 25%. Jadi ketemunya ini laba sebelum pajak.
Nah, kemudian untuk biaya tetap padat karya sendiri itu sudah ada, tinggal memasukkan, biaya variabel juga tinggal memasukkan, dan harga jual juga tinggal memasukkan. Nah, selanjutnya yaitu kita mencoba untuk menghitung titik impas atau menghitung unit yang harus terjual ya. Kalau ini kan bukan titik impas lagi tetapi unit yang harus terjual, yaitu berapa kayak gitu. Nah, kita masukkan aja rumusnya. Berarti kita masukkan di sini biaya tetap ini, biaya tetap padat karya 3,89 M itu ditambah dengan laba sebelum pajaknya 466,6 sekian ratus juta gitu ya. Kemudian dibagi dengan harga jual 75.000 dikurangi dengan biaya variabel 40.200. Nah, ketemulah unit yang harus terjual jika perusahaan ingin memperoleh laba sebesar 350 juta. Itu udah laba bersih, udah termasuk pajaknya. Nah, gitu. Berarti perusahaan harus menjual sekian produk. Nah, begitu ya. Kemudian di sini kita mencoba menghitung apakah kira-kira unit yang harus terjual itu nominalnya sudah betul. Kita coba aja masuk ke penjualan, yaitu di sini berarti harga jual kali ini ya, kali nominal unit yang harus terjual ini, kalian kalikan aja, berarti 75.000 kali ini ya, kali 125.191,57 ini kalian masukkan ke sini. Kemudian untuk biaya variabel sama, biaya variabelnya masih sama yang tadi, cuman kita masukkan nominalnya yang ini, bukan yang titik impas lagi. Ketemunya sekian. Kemudian margin kontribusinya ini CM ini margin kontribusi ya, atau contribution margin. Nah, ini tinggal dikurangi aja, penjualan kurangi biaya variabel, kemudian dikurangi lagi biaya tetap, baru ketemu EBT ya, earning before tax. Jadi ini laba sebelum pajak. Nah, kemudian setelah itu dikurangi pajaknya, baru ketemu IAT ini ya. Jadi itu merupakan laba setelah pajak atau earning after tax. Nah, ini ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke nomor poin 4. Nah, di mana poin 4 ini kita ada penjelasan lagi di sini. Manajemen perusahaan ingin mengetahui perubahan pada titik impas dalam unit untuk Dino X jika menggunakan metode produksi padat karya dengan mengubah beberapa asumsi sebagai berikut. Jadi, biaya pemasaran tetap ditingkatkan menjadi 1,25 M. Kemudian karena adanya kegiatan promosi tambahan untuk memperkenalkan produk baru ini kepada para pelanggan. Nah, kemudian yang kedua, perusahaan menetapkan komisi penjualan. Jadi di sini ada komisi penjualan sebesar 5% dari harga jual kepada para tenaga penjual dalam upaya meningkatkan penjualan. Kemudian ada harga jual Dino, itu dinaikkan 20% dari harga jual awal. Berarti yang harga jual awal 75.000 itu nanti kita naikkan sekitar 25%-nya. Oh, sekitar 20% ya. Kemudian biaya bahan baku langsung per unit dinaikkan menjadi 12.500 karena perusahaan akan menggunakan bahan baku langsung dengan kualitas yang lebih baik lagi. Jadi kita menaikkan harga jual itu bukan semata-mata karena ingin laba, karena kita juga menaikkan kualitas dari bahan bakunya. Nah, itu. Nah, berapakah jumlah Dino X yang harus terjual agar perusahaan mendapatkan laba sebesar 0? Jadi kira-kira titik impasnya berapa? Nah, gitu. Ini ya, jadi kita masukkan, ini caranya hampir sama kayak yang nomor 1 dan nomor 2, kita mencari titik impas, cuman kayak bahan baku itu kita ubah nominalnya. Yang awalnya 10.000 itu yang padat karya itu berapa ya? Padat karya itu yang 11.200 ini ya, berarti itu menjadi 12.500. Kemudian tenaga kerja langsungnya itu masih tetap, masih sama. Kemudian untuk biaya overhead produksi variabel itu juga masih sama. Komisi penjualan ini 5% ya, komisi penjualan ini 5% dari harga jual. Harga jualnya kan naik 20% dari 75.000 berarti menjadi 90.000. Berarti ini 5% dari 90.000. 4.500 ini kan harga jual yang awal ini ya. Harga jual yang awal itu kan sekitar 75.000. Kemudian kan karena di sini dinaikkan 20% menjadi 90.000 harga jual yang baru. Kemudian komisinya itu 5% dari harga jual yang baru 90.000 itu, ini ya, maka ketemu 4.500. Ini 4.500. Untuk biaya pemasaran variabel, biaya administrasi variabel itu masih sama. Kemudian kita total semuanya. Nah, kita total semuanya, barulah kita hitung biaya tetapnya. Biaya tetapnya itu masih sama selain biaya pemasaran ya. Biaya pemasaran yang awalnya berapa ini?
yang awalnya 1M kita naikkan menjadi 1,25M, kita naikkan, kemudian total biaya tetapnya sama. Nah, untuk titik impasnya sendiri caranya juga sama. Caranya sama ini ya, titik impasnya ya. Jadi caranya sama kayak yang awal tadi, dimana rumusnya adalah total biaya tetap per unit. Jadi ini ya 4M ini. Kemudian kalian kalikan harga jual per unitnya, berarti kan 90.000 ya yang baru, kemudian dikurangi biaya variabel per unitnya yaitu 46.000, ketemulah ini titik impasnya. Kemudian kita mencoba apakah titik impas ini sudah betul. Kita harus menjual sekian produk untuk memperoleh laba 0, atau kita tidak laba, kita juga tidak rugi. Kita coba hitung penjualannya, yaitu harga jual yang baru itu kita kalikan dengan titik impas, kemudian biaya produksi atau biaya variabelnya itu kita kalikan dengan titik impas, kemudian kita hitung margin kontribusi atau contribution margin, kita kurangi aja. Nah, ketemulah ini ya. Kemudian kita kurangi biaya tetap, kemudian biaya tetap ini kita menjadi pengurang margin kontribusi. Nah, laba operasinya yaitu 0 ya. Jadi margin kontribusi kurangi biaya tetap itu karena nominalnya sama, berarti labanya 0. Berarti ini sudah betul ya. Kita harus menjual 94.090,91 rupiah ini untuk menghasilkan titik impas atau BEP laba 0. Oke, demikian untuk analisis biovolume produk tunggal. Jadi nanti kita lanjut lagi untuk produk majemuknya atau lebih dari satu produk. Sekian, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.